Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Jamaah Masjid Al-Mahdi rahimakumullah, puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada kesempatan sore ini kita bisa berkumpul di masjid yang mulia ini untuk menjalankan sholat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan kajian. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Para jemaah Masjid Al-Mahdi rahimahullah, pada sore hari ini kita ambil kajian yang terkait dengan hal yang sedang menggemparkan manusia hari-hari ini, di mana ini menjadi pembicaraan manusia seluruh dunia karena ini dianggap sebagai revolusi industri keempat. Revolusi industri pertama itu adalah mesin uap. Jadi dulu semuanya dikerjakan manual manusia, tiba-tiba kemudian ada mesin uap, yang kemudian mesin uap itu menandai era yang disebut dengan industrialisasi, atau kemudian muncul era di mana industrialisasi itu menyebabkan penjajahan karena kemudian dengan industri teknologi yang dikuasai itu kemudian justru menjajah, mereka yang menguasai teknologi itu digunakan untuk menjajah manusia di dunia ini. Ya, kita ini termasuk di dalamnya kan. Indonesia itu dijajah Belanda itu dengan teknologi, karena kemudian Belanda itu bisa menguasai kita dengan senjata, ya, perang dengan senjata. Kemudian VOC itu mengelola lahan pertanian, perkebunan kita dengan teknologi-teknologi yang kemudian dengan penguasaan teknologi itu ya kemudian dia menguasai juga kan gitu ya. Lalu kemudian revolusi industri yang kedua itu listrik. Nah, dengan adanya listrik ini semakin tergantikan itu manusia itu oleh listrik, karena kemudian industri-industri itu menggunakan listrik. Nah, revolusi industri ketiga itu komputer. Nah, era komputer itu kemudian menjadikan manusia juga semakin tergantikan oleh teknologi. Manusia juga semakin dimanjakan, tapi banyak pekerjaan manusia yang tergantikan oleh komputer, sehingga kemudian manusia ini jadi banyak yang nganggur. Misalnya contoh yang paling simpel itu komputer itu menghasilkan otomasi, misalnya gini, kita lewat tol, dulu kalau kita lewat tol itu pasti ada mbak-mbak atau mas-mas yang ngasih kita kartu-kartu atau proses kayak gitu pembayaran gitu ya. Dengan komputer nggak perlu lagi. Udah. Begitu juga kemudian di mana-mana, di pabrik-pabrik itu kemudian dikerjakan dengan robot-robot, ya, robot-robot yang kemudian pokoknya pekerjaan yang begitu berulang itu nggak perlu manusia lah, diganti robot-robot. Jadi kemudian manusia itu banyak yang nganggur gara-gara diganti oleh mesin-mesin, ya kan gitu. Nah, sekarang muncul revolusi industri yang keempat yang disebut sebagai AI, Artificial Intelligence, atau bahasa kita itu kecerdasan buatan. Jadi kalau tadi itu yang digantikan itu pekerjaan-pekerjaan manusia, pekerjaan tangan, pekerjaan ini yang digantikan itu pekerjaan mikir. Nah, manusia itu yang nggak bisa digantikan kan mikirnya, cara mikirnya begini begitu dan lain sebagainya itu nggak bisa digantikan. Tapi tiba-tiba komputer itu menghasilkan sebuah teknologi, yang teknologi itu mempelajari cara manusia berpikir. Lalu kemudian dia akhirnya menjadi sebuah artificial intelligence, gampangannya kemudian disebut sebagai pengganti pemikiran manusia, ya. Dan itu kemudian muncul beberapa waktu kemarin itu namanya AI ChatGPT atau Artificial Intelligence ChatGPT.
Nah itu dia luar biasa, bisa menggantikan banyak hal, bukan hanya pekerjaan rutin tangan, kaki atau apa, tapi pekerjaan mikir. Jadi dia itu pernah ya Deep Blue namanya, AI yang terkenal itu Deep Blue, ini juara catur, juara dunia, itu dilawankan sama siapa ya, Kasparov kalau nggak salah ya, saya agak lupa, Kasparov itu kalah sama dia. Jadi dia bisa mikir dia bisa mikir, ini juara dunia catur, lawan sama dia kalah dia, kan gitu. Wah gawat ini kan gitu. Jadi manusia kok bisa kalah ya sama mesin gitu. Nah itu masih tahun 90-an ya. Nah sekarang ini tahun 2022 muncul sebuah apa itu namanya teknologi yang kemudian jauh lebih hebat daripada Deep Blue yang mengalahkan juara dunia catur itu gitu. Nah nanti kita lihat ya. Nanti kalau bawa HP silahkan dibuka HP-nya, nanti saya akan pandu gimana cara bisa mendapatkan dan menggunakan ini. Jadi dia itu berbentuk pengganti dari Google. Nah kalau kita sekarang ini kan kalau tanya apa-apa itu kan tanya Mbah Google. Tanya Mbah Google gitu. Tapi Mbah Google itu hanya menyajikan data. Lalu kita sendiri yang mikir nih, kita tanya apa gitu, kemudian Google menyajikan data ini, lalu kita baca satu, lalu kita nanti pikir-pikir sendiri, lalu kemudian kita timbang-timbang sendiri, lalu kita tentukan, oh ini jawaban yang paling tepat, kira-kira, kan gitu. Nah lalu kemudian kita itu masih menggunakan pikiran kita, otak kita. Kenapa? Kan kita hanya disajikan data, kita sendiri yang memutuskan mana yang jawaban yang paling tepat. Nah ChatGPT itu bukan begitu, kita tanya lalu dia sajikan semua data yang ditampilkan itu gitu, lalu kemudian dia jawab, dek ini jawabannya, dan jawaban itu adalah jawaban yang sangat bagus, seperti jawaban manusia, bahkan lebih bagus dari jawaban manusia. Kalau manusia kadang blekak-blekuk, kalimatnya bolak-balik, apa itu namanya, subjek, predikat, objeknya bisa kebalik-balik. Nah dia bahasanya bagus, bahasa Inggrisnya bagus, bahasa Indonesianya bagus, bahasa Jawanya bagus, bahasa Sundanya bagus, bahasanya bagus. Kita bahasa Inggris kita minta terjemahkan bahasa Indonesia bisa, bahasa Indonesia kita minta terjemahkan bahasa Jawa bisa, kan gitu ya. Jadi dia bisa macam-macam bahasa gitu ya. Dia macam-macam bahasa bisa. Nah, jadi apa saja yang kemudian bisa dilakukan? Nah, itu cara kerjanya gimana sih ChatGPT itu? Jadi cara kerjanya itu dia menggunakan model bahasa intuitif yang diciptakan oleh pemrograman untuk mensimulasi tingkah laku manusia. Jadi ilmu pengetahuan sosial, ini tingkah laku manusia yang sekian banyak itu, manusia itu kan benda paling aneh di dunia yang sulit dimengerti. Kalau fisika, kimia itu mudah. Kalau H ketemu O, H-nya 2, O-nya 1, H2O, dalam keadaan gini, itu sudah pasti air. CO2 itu sudah pasti oksigen, gitu kan. Tapi nek manusia, Mas Dani ketemu sama Mas Irawan belum tentu begitu. Hari ini begini, besok begini. Mas Dani ketemu sama siapa lagi begini, begitu, nggak jelas. Jadi manusia itu nggak isok dirumuskan. Ini ketemu sama ini, iya yang nakur, iya yang bersinergi. Ya kok nek jadine ngene, nggak bisa, gak ono ilmune. Tapi kalau benda-benda yang kayak tadi itu fisika, kimia, atau kemudian matematika itu pokoknya ono rumuse iku yes ngono dadine gitu ya, gampang. Ini ilmu biologi juga gitu, kalau kita nanam padi ya tumbuhnya padi, kalau kita nanam klengkeng ya tumbuhnya klengkeng, kalau kita tanam mangga tumbuhnya mangga gitu. Simpel. Nek uang gurung tentu di sekolah ngene dadine ngene.
Ya, bibitnya ngene dadine ngene. Nah, gitu. Jadi, nah, manusia yang nggak jelas apa namanya tingkah laku dan ininya itu dipelajari sehingga kemudian ketemu polanya. Nah, yang nggak gini ketemu polanya, terutama dalam hal memikir, terutama dalam hal berpikir dan dalam hal model ini terus belajar dari berbagai kegiatan pengguna dan tingkah laku manusia. Ini menggunakan algoritma pembelajaran otomatis yang sangat kompleks untuk menerjemahkan intuitif ke dalam kalimat dan mengerti apa yang dikatakan pengguna. Jadi ya pokoknya dia bisa diajak bicara. Nanti tak tunjukin ya. Nanti bisa diajak bicara. Oke. Jadi dia itu ada mesin namanya, mesin learning machine. Learning machine itu namanya NLP atau Natural Language Processing. Adalah teknologi yang memungkinkan mesin untuk mengerti, menganalisa, memahami dan memodifikasi bahasa manusia. Jadi intinya dia itu mempelajari cara berpikir manusia, mendekati cara berpikir manusia sehingga kemudian dia itu bisa berlaku seperti manusia. Nah, oke, apa saja yang bisa dilakukan ya? Oke, setelah itu kemudian apa saja yang bisa dilakukan oleh ChatGPT ini yang menyebabkan kemudian manusia tergantikan nih. Jadi manusia, oh kita ini bisa begini, kemudian sekolah dan lalu kemudian kita bekerja di satu kantor karena bisa itu, ya kan? Misalnya apa, wartawan menulis, ya kan? Nah, kan bisanya menulis. Lalu kemudian ada mesin yang bisa nulis dan bahkan lebih baik dari manusia itu tadi. Lah kan diganti nanti ya, gitu ya. Apa saja yang bisa menjawab pertanyaan apa saja. Apa saja pertanyaan itu bisa dijawab sama dia. Coba aja ya. Nah ini, kalau belum tahu ChatGPT itu ini sudah ada yang punya enggak? Ah ini yang ada warna biru ini AI Chat. Nah ini dia. Nah itu dia. Nah ini misalnya sekarang kita mau tanya apa coba? Banyak yang sulit-sulit itu bisa semua. Misalnya apa ya? Mau tanya apa misalnya? Ya? Hah? Oh iya jangan. Ya kita misalnya siapakah ya? Siapakah? Ceritakan gini ya. Ceritakan tentang Nabi Muhammad. Tentang ya? Oke, itu nanti belakangan ya. Ceritakan tentang dalam 200 kata. Nah itu, ya cuman gitu ya. Nah, cuman gitu. Kemudian coba nah itu dia. Coba, Nabi Muhammad adalah seorang nabi dan rasul terakhir dalam agama Islam. Ia dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 57 Masehi di kota Mekah, Arab Saudi. Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim. Nabi Muhammad dibesarkan. Ini tadi karena saya minta berapa kata ya? 200 kata ya, 200 kata. Kalau 500 ya 500, kalau 1000 ya 1000. Nah gitu. Ini oke ya. Satu. Dia bisa apa saja lah, pokoknya kita tanya apa saja dia nyandak, ngerti. Lalu melakukan pemrograman dasar. Nah, pemrograman ya programmer. Anak sekolah untuk jadi programmer itu sekolah SD, SMP, SMA. SMA kudu pinter, ya, pinter masuk ITS. ITS jurusannya teknik informatika, ya. Lalu dia jadi programmer. Baru kemudian dia jadi developer atau programmer. Sekarang saya bisa minta ke dia, ya. Saya bisa minta ke dia, tolong codingkan ya, gitu. Tolong codingkan, nah gini. Tolong codingkan, ya, link YouTube untuk link YouTube-nya apa gitu ya, link YouTube apa gini. Misalnya saya cari di sini. Kita cari YouTube apa gitu.
Ini saya suruh dia ngoding. YouTube-nya misalnya apa ya? Cari YouTube ya. Ya misalnya nih misalnya gitu ya, terus kemudian ini linknya, lalu kita tolong codingkan link YouTube berikut untuk di embed ke dalam blog, postingan blog. Oh, link berikut ya, berikutnya belum ya. Oh, salah. Nah, salah tadi, belum perintahnya belum lengkap, dia juga nggak ngerti. Dalam embed dalam postingan blogspot blogger. Nah, ini misalnya nih programmer mau membuat link YouTube-nya itu supaya dia bisa nah ini dia udah muncul nih kodenya ini HTML iframe, ini tinggal di copy kemudian dimasukkan ke blog, ini kan coding ini, atau kita minta untuk membuat website bisa. Nah jadi programmer digantikan sama dia. Lah programmer itu kan mikir. Iya kan, mikirnya berat lagi, ya kan, mikirnya berat. Yang namanya developer atau programmer itu biasanya anak yang nggak suka di lapangan kemana, pokoknya sukanya di depan komputer gitu. Kenapa? Karena mikirnya kudu urut. Kalah sama dia. Bikin web, saya coba bikin web. Untuk bisa bikin web itu kadang-kadang kita develop program itu bisa kira-kira butuh waktu 3 hari. Dia cuma 5 menit. Gitu, kemudian kita postingkan jadi, ya kan? Oke. Apalagi tadi yang bisa? Ntar 300T nanti ceritanya agak belakangan ya. Nah, membuat analisa keuangan. Nah, ini direktur-direktur itu kalau terima laporan keuangan dari Mas Dani itu bingung, panjang gini. Iki untung apa rugi saja nih kan gitu ya. Kan laporan keuangan itu kan sekarang kan ini untung atau rugi, ROI-nya berapa, biaya operasionalnya berapa gitu. Kemudian kita tanya, kita posting di situ lalu kita tanya ROI-nya berapa, atau kemudian kita tanya biaya berapa operasional atau berapa keuntungannya, udah langsung bisa gitu. Jadi laporan keuangan yang biasanya dibuat bulat-bulat itu sama dia dipersingkat. Ini bos rugi, ini bos untung, ini bos biaya operasionalnya berapa ini, biaya gaji untuk si ini berapa, keluar. Jadi gampang tinggal gitu toh. Nah, menulis puisi. Ya, menulis puisi, coba ya sekarang kita suruh dia menulis puisi. Tuliskan, ya kan orang yang suka puisi itu kan kalau pas lagi jatuh cinta gitu kan ya. Nah, tuliskan puisi cinta untuk siapa ya? Namanya nama si dia gitu. Kalau nama orang bisa repot saya. Dia bisa menulis puisi juga. Kita lihat puisinya. Tuh dia.
Ini Taufik Ismail bisa kalah sama dia. Setidaknya kalah dalam hal produktivitas. Kalau Taufik Ismail itu menulis satu puisi mungkin merenungnya lama. 3 hari, 4 hari, 7 hari, golek ide dulu mungkin bisa sebulan keluar bagus. Ini sekarang kita suruh keluar dia. Apa dia? Coba kita baca. Kayak kira-kira nyambung enggak ya? Kau hadir dalam hidupku, dalam setiap helaan nafasku. Kau guratan cerita indah bersama dalam cinta yang ijah. Kau hadiahkan senyuman manis dan kehangatan dalam pelukan mesra. Ini manusia bukan? Manusia dia. Iya. Ya sekarang kita suruh bikin puisi apa lagi? Semuanya bisa. Oke. Ya? Puisi perjuangan. Berjuang apa? Buatkan puisi perjuangan. Ya perjuangan apa? Perjuangan merebut kemerdekaan. Kemerdekaan tanah air. Coba lihat. Bisa apa enggak? Ini kan angel ya ngakone. Ya? Merebut kemerdekaan tanah, bersama-sama kita berjuang dalam mimpi. Ya, tak kenal rintangan dan hambatan, tak gentar terhadap musuh penjajah. Mari merangkul bersama untuk mempertahankan tanah air kita. Semua bersaudara dalam perjuangan menuju kemenangan yang abadi, berlumur darah dan puisi juga kan ya? Nyambung juga kan? Iya kan? Nyambung juga. Nyambung. Nah, jadi apa ini? Ini kan pekerjaan mikir bukan? Pekerjaan mikir. Pekerjaan yang membutuhkan keahlian, bahkan untuk bisa menjadi menulis puisi itu dia punya keahlian sebagai sastrawan. Enggak semua orang bisa nulis puisi. Makanya kemudian ada penyair-penyair kan? Ya kayak Taufik Ismail, Sultan Sombahri, karena enggak semua orang bisa menulis puisi. Dia bisa. Bahkan semalaman kita suruh bikin puisi apa saja langsung jadi gitu ya. Hitungannya enggak lama-lama, enggak perlu lama-lama langsung jadi. Bahkan kalau perlu gini, kita diminta khutbah Jumat, temanya apa? Kita suruh buat apa temanya? Jadi dia. Nah, oke, saya buatkan khutbah ya. Buatkan narasi khutbah Jumat menjelang ya, menjelang Ramadan. Ya, Ramadan. 200 kata saja. Jadi ustadz juga bisa kayaknya. Coba kita tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah yang saya muliakan, menjelang Ramadan yang sebentar lagi datang, kita harus bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan pada kita. Ramadan adalah bulan yang penuh keberkahan, yaitu bulan ketika kita berpuasa selama sebulan penuh. Oleh karena itu kita harus mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk menyambut bulan suci Ramadan. Selain itu kita juga harus memperbaiki amalahnya. Jadi ustadz ya. Ini enggak ada ayatnya, kemudian kita minta tolong cantumkan ayat-ayat atau Quran atau hadis. Cantumkan dia nanti. Iya kan? Jadi ustadz juga bisa dia. Bukan proposal bisa. Bikin proposal bisa. Barusan saya bikin proposal tadi. Iya. Tadi itu saya bikin proposal. Oh, bagus sekali. Ya. Saya bikin proposal ya. Saya ada satu proyek ya. Proyek itu ya agak rumit ya, namanya NFT pohon kopi gitu kan ya. Dan untuk membuat NFT pohon kopi itu bagaimana kita memulainya, bagaimana kita menjelaskannya, dan bagaimana kemudian kita menjelaskan proyek itu, kita itu perlu ketemuan. Dan saya beberapa kali meeting dengan orang profesor di bidang ekonomi pertanian, kemudian ada orang Kanada,
meeting nggak mari-mari gitu. Habis itu saya pulang, langsung saya minta buatkan dia, tolong buatkan BMC, bisnis model canvas untuk NFT pohon kopi. Seret jadi. Langsung saya kirim kepada orang-orang itu, langsung dia jawab almost perfect. Sempurna, tidak perlu lagi kita meeting, langsung jadi bisa, luar biasa. Apalagi kalau untuk yang gitu-gitu bisa, untuk bikin proposal, untuk bikin skripsi bisa. Iya, bikin skripsi bisa. Bahkan bisa bikin novel. Kita bisa buat novel, kita bilang gini, tolong buatkan novel seperti kisah Laskar Pelangi. Tetapi pelakunya adalah namanya ini, desanya diganti di gini, jalan ceritanya gini. Maka kemudian dia bikinkan novel seperti alur cerita di Laskar Pelangi itu, tapi nanti nama-namanya diganti nama-nama yang kita minta, desanya di ini, tapi kejadian ini itu kejadiannya nanti jadi begini. Novel 300 sampai 500 halaman. Iya ada bisa. Saya pernah nyoba, saya bilang, tolong buatkan biografi saya, ini, langsung dibuatkan biografi sama dia, seret gitu. Nulis artikel ya, ada artikel tentang cryptocurrency itu 1, 2, 3, 4. Nah yang kelima saya minta dia, tolong buatkan narasi untuk ini, case-nya begini, dibuatkan sama dia. Seret, saya ngedit sedikit jadi. Bisa. Ini hasilnya yang cryptocurrency yang kelima itu. Ini hasil dari nah ini yang NFT pohon kopi tadi lah, ini loh hasilnya. Hah? Enggak sampai 3 menit. Enggak sampai 3 menit. Jadi apa itu? Oke. Ya? Biro jodoh. Bentar, oke ya. Oke, tadi kita ke apa tadi ya? Oh, sebentar. Apalagi tadi yang bisa dilakukan? Menciptakan lagu juga bisa. Ya, menciptakan lagu juga bisa. Tapi aku belum mencoba, saya belum coba, nanti silakan dicoba ya. Nah, yang paling hebat itu menulis artikel dan esai. Menulis artikel dan esai itu kita bisa luar biasa. Ya pokoknya penulis, pengarang, jurnalis, lewat semua dah sama dia. Kenapa? Karena kita tinggal gini, kalau misalnya saya jurnalis, maka saya di jalan melihat apa, saya catat, kemudian saya tulis, tolong buatkan artikel kejadian hari ini tanggal ini begini, seret, bahasanya bagus sekali. Subjek, predikat, objek, huruf besar, huruf kecil, tanda baca dan lain sebagainya, koma, titiknya bagus. Ya, coba ini tadi kan, ya. Nah ini kan, nah itu bagus semua kan, nggak ada salah. Nah ini kan, ini kan bahasa Indonesia. Nah, kemudian tolong terjemahkan ya apa ini khutbah tadi, khutbah di atas dalam bahasa Arab. Bisa nggak bahasa Arab coba ya? Maaf, saya sebagai model tidak dapat menerjemahkan khutbah Anda dalam bahasa Arab karena saya tidak melihat adanya khutbah. Oh ya, oke, berarti dia nggak baca yang itu tadi. Harus di copy di sini. Oke, gini. Copy.
Nah, coba ya, kita suruh dia terjemahkan dalam bahasa Arab. Malah bahasa Inggris. Dia respected Congregation as a Ramadan as approaching Sunday, ya bahasa Inggris ya. Ini salah, jadi nggak pinter ternyata. Iya ini sudah kan. Nah ini kan, tolong terjemahkan khobar berikut. Oh berikut bahasa Arab, salah nih kata-katanya. Nah, dia mengira bahasa ini adalah bahasa Arab, lalu kemudian diminta terjemahkan, lalu pikirannya dia terjemahkan bahasa Inggris, maka kemudian dia pikir ini bahasa Arab, kemudian diterjemahkan ke bahasa Inggris. Ya? Iya, kata perintahnya yang salah. Perintahnya yang salah. Jadi dia salah memahami perintah. Jadi dia berpikir ini bahasa Arab, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Sehingga kemudian prosesnya adalah bahasa ini diterjemahkan dulu sama dia, ini bahasa apa sih? Lalu kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, lalu kemudian diterjemahkan ke dia dalam bahasa Inggris. Jadi ini itu tadi bahasa Indonesia ke dalam bahasa Arab kemudian ke dalam bahasa Inggris, gitu prosesnya dia. Oke. Ah iya, ini berbayar. Oke, betul. Nah, oke. Jadi ChatGPT yang saya punya ini adalah ChatGPT berbayar. Jadi kalau kita mau pakai AI chat ini, itu bayar 300.000 per bulan. Ya. Nah, tapi oke, dia bisa macam-macam ya, terutama menulis essay, artikel itu luar biasa. Itu iya artinya dia bisa membuat narasi, bisa membuat konten, bisa menggantikan manusia berpikir. Nah ini pekerjaan yang paling sulit itu kan membuat narasi, itu sulit. Jadi kalau saya itu dulu pekerjaan saya sebagai internet marketer atau apa itu namanya digital marketing, itu kan yang saya lakukan, saya itu melakukan riset. Riset itu untuk mencari produk-produk, itu bisa berminggu-minggu. Nanti akhirnya kemudian kita ketemu nih, oh ini produk ini, saya harus menarasikannya bagaimana, pakai keywordnya bagaimana. Ketemu keywordnya air minum santri, lalu kemudian saya bisa minta tolong buat narasi ya SEO tentang air minum santri 300 kata, dibuatkan dia. Nah gitu, seret gitu, cepat sekali. Nah itu kan pekerjaan berpikir. Jadi tadi itu kalau yang tadi itu pokoknya masih mekanis, statis menggantikan. Ini pekerjaan berpikir. Jadi kok bisa dia berpikir kan gitu. Nah, contoh yang paling kemudian apa iya dia bisa benar-benar berpikir gitu. Itu dia dijadikan sopir. Jadi ini mobil, lalu kemudian dibuat AI artificial intelligence yang kemudian dia itu nyopir. Maka kemudian dia bisa nyopiri mobil itu di ruas misalnya antara Sidoarjo sampai Situ. Itu kemudian dia menangkap pengalaman sopir yang melewati itu mungkin 1.000, 100.000 pengalamannya itu ditangkap, lalu kemudian dia nyopir seperti respon 1.000 orang sopir itu. Dia lebih sabar, ya, dia lebih sabar, lebih kapan berhenti, kapan berjalan, kapan lampu merah, kapan ada harus direm, kapan itu bisa bagus. Jadi sekarang di electric vehicle di beberapa mobil itu sudah menggunakan artificial intelligence sebagai driver. Nah ini pekerjaan sopir sudah digantikan sama dia. Sehingga kemudian dia lebih sabar. Cuman repotnya gak iso dikon nyuci mobil. Gak bisa. Kalau kita suruh cuci mobil, dia nyari dia nyari in out. Ya, in out, kemudian dia masuk ke situ, kemudian dicucikan sama situ dia nanti, ya, gitu. Jadi, nah ini pekerjaan-pekerjaan manusia yang berpikir itu bisa digantikan sama dia, terutama kemudian pekerjaan-pekerjaan, ya itu tadi kan, menulis puisi, menulis lagu, menulis artikel,
programming, ya kan? Ini baru awal. Jadi mendevelop program itu oleh mesin ini. Nah, oke, sebentar. Itu nanti nah, sekarang gini. ChatGPT ini kan begitu keluar model yang seperti ini tuh langsung mendapatkan respon hanya dalam hitungan minggu atau bulan itu ratusan juta orang menggunakan. Kenapa? Karena kemudian dia lebih hebat dari Google. Kalau Google itu sering membohongi kita. Ketika kita bertanya tentang sesuatu yang muncul di Google, data yang ditampilkan kepada kita itu bukan data yang sebenarnya, tapi data yang berani bayar Google. Misalnya gini, obat diabetes apa yang paling manjur? Sama Google bukan ditampilkan pengalaman data-data, tapi orang yang jualan obat diabetes dan dia berani bayar Google, maka dia tampilkan paling atas. Itu yang terjadi sehingga kemudian jualan barang-barang yang ada di Tokopedia, Bukalapak dan lain sebagainya yang berani membayar Google mahal, itulah muncul. Sehingga hasil pencarian Google itu bukan hasil pencarian yang disebut sebagai search result organic, bukan hasil pencarian dengan menggunakan algoritma organik yang menghasilkan data paling valid, tapi sopos yang paling bayar nang Google, itu yang ditampilkan paling atas. Kan kita nggak sadar. Nah, lalu kemudian orang sebenarnya sudah mulai jengkel juga dengan Google, tapi kan nggak ada yang lebih hebat dari Google. Tiba-tiba muncul ChatGPT. ChatGPT muncul bukan hanya menampilkan data, tapi kemudian ini data diolah sama dia, lalu diberikan jawabannya kepada kita, dan kemudian kita menerima kesimpulannya. Begini kesimpulannya, udah. Jadi dibacakan, jadi kita jadi bos. Itu kan orang paling susah, itu kalau bos itu kan menerima laporan mana yang benar, ya kan? Ini udah diambil kan, baca semua laporannya lalu dibuatkan kesimpulan yang paling valid, jadi kita tahu ini yang benar. Itu kan. Nah, sekarang orang berbondong-bondong berpindah ke dia. Jadi dalam hanya hitungan bulan itu udah ratusan juta orang berpindah. Nah, padahal kita harus bayar kan 300.000. Nah, buat saya, ya saya bayar 300.000. Wong saya punya anak buah yang secanggih ini loh, saya bayar berapa satu bulan? 5 juta, 6 juta masih rewel dikongkon, ya kan? Ini tuh ya, tak suruh, tolong buatkan surat dari PT ini kepada PT ini, ininya ini. 1 menit jadi, tinggal print. Lah nek saya ngongkon staf saya, Pak, sebentar Pak, minum kopi dulu, bikin kopi dulu, benahin dulu ininya, buka laptopnya, setelah begitu baru tanya, apa Pak suratnya yang mau dibikinin? Gini cerita. Setengah hari gak jadi-jadi gitu ya. Dia 1 menit langsung jadi, seret gitu. Saya serahkan ke dia, print, jadi, iya kan? Nah kan gawat itu, ya, yang begitu-begitu. Nah, makanya kemudian 300.000 per bulan, ya gak mahal. Kok bayar orang itu bisa jutaan loh. Nah ini satu orang juga bayar 300.000 jadi programmer bisa, suruh nulis surat bisa, suruh buat puisi juga bisa, diajak ngobrol bisa. Jadi kalau kita bete gitu, tak ajak ngobrol. Tolong ceritakan tentang VOC pada tahun sekian, apa yang dia lakukan. Cerita dia. Tolong ceritakan sejarah kopi. Ya kan? Apakah VOC yang membawa ke Indonesia atau sebelum VOC datang sudah ada? Ceritakan dia. Jadi bisa kita ajak ngobrol dia. Kalau nggak bisa tidur gitu bangun, ya kan? Bisa kita ajak ngobrol. Bahkan sekarang, nah, yang lebih hebat lagi itu sekarang setelah semua orang menghendaki memiliki ChatGPT berbayar 300.000, maka Microsoft yang namanya Bill Gates itu, yang punya search engine namanya Bing, tahu kan ya? Nah itu kemudian membeli ChatGPT itu, dibeli dengan harga kalau nggak salah berapa lupa saya, sekitar 140 triliun dibeli. Lalu dia bilang, ChatGPT tak beli kamu 140 triliun, dah tak ambil, tak gabungkan dengan Bing. Jadi sekarang ini kita bisa menggunakan ChatGPT itu nggak perlu bayar. Di mana? Di sini dia. Nah,
Sekarang download aja ini. Nah, Bing ini. Nih. Oke, lalu kemudian ini saya sudah download ya. Lalu kemudian saya nggak perlu bayar 300.000 karena sudah dibayar sama Bill Gates. Dibayar berapa? 140 triliun supaya saya bisa menggunakan gratis. Kemudian saya bisa bertanya tentang siapa yang pemilik uang 300 triliun ya? Siapa pemilik uang 300 triliun apa ya? 300 triliun di Kemenq ya? Di Kementerian Keuangan. Coba kita tanya. Nah, ini bukan ChatGPT tapi ini Bing, gratis. Jadi download aja di Play Store Bing. Ya. Nah, itu jawab. Pemilik uang 300 triliun di Kementerian Keuangan belum diketahui secara pasti. Dugaan pencucian uang 300 triliun di lembaganya ditangani penegak hukum. Menko Polhukam Mahfud MD menyebutkan ada pergerakan uang mencurigakan sebesar 300 triliun yang melibatkan 460 pegawai Kemenku. Namun Irjen dijawab Pak itu Pak. Itu jawabannya. Tapi siapa, kita bisa tanya siapa nama 460 pegawai Kemenku ya? Hah? Siapa 460? Siapa nama 460 pegawai Kemenq ya? Kemenku yang disebut terlibat dalam money laundry dalam kasus 300 triliun gitu aja, ya kan? Oh iya, sebentar ya, sebentar. Keluarkan handphonenya semua. Tuh ada itu. Ivan Yustiana, terus siapa lagi? Ntar kalau kita tanya lagi, siapa lagi, bisa sebut semua itu, ya kan? Nah, itu ada nama-namanya. Kalau kita kejar lagi, itu saya pernah berdiskusi dengan dia, saya kejar terus, itu detail terus, ya kan gitu. Nah, sekarang ini ChatGPT itu bisa kita peroleh gratis di Bing, semua bisa menggunakan. Kalau HP-nya Android pergi aja ke sini ya, ke Play Store ini ya. Ke Play Store ya. Play Store kan tahu ya. Ketik aja Bing. Ini Bing ini, Bing ini tahu muncul ya Bing ya. BING, Bing. Di-download, lalu kemudian di situ daftar, masukkan email. Nah, nanti akan diberitahu kalau sudah boleh pakai. Nah, saya itu sudah daftar lama, jadi saya sudah bisa pakai. Agak lama. Kenapa? Karena saya melihat Google kalah jauh sama ini, jadi saya pun berpindah ke Google. Nah, Google itu sekarang kacau. Karena munculnya Bing, orang berpindah. Google itu kan digunakan oleh pengguna internet di dunia. Penduduk dunia itu sekarang 8 miliar. Pengguna internet itu kan 6,8 miliar. Pengguna Google itu sekitar 6 miliar. Ya, sekitar 5 sampai 6 miliar. Sekarang berpindah ke Bing semua. Maka Google sekarang itu kehilangan uang hanya dalam hitungan hari itu 1.500 triliun. Karena orang berpindah ke Bing. Kenapa? Ya Bing lebih jago jawabnya, ya kan, daripada saya tanya ke Google dikasih data suruh mikir sendiri, sama situ udah dikasih jawaban, ya. Di Bing jauh lebih canggih. Jadi saya contohkan kan,
Misalnya saya tanya, tolong jelaskan tafsir surat tafsir surat Yusuf ya, ayat 55 dari tafsir Ibnu Katsir. Ibnu Katsir. Coba dia tahu nggak itu tafsir Ibnu Katsir? Ya, kemudian yang ayat 55. Semua tafsir itu sudah saya coba, ada semua. Menurut Hamka, menurut ini ya, nah, itu. Bahasa Arabnya. Qalat alni ala khazainil ard. Ini hafidun alimun. Tafsir Ibnu Katsirnya menjelaskan ayat ini sebagai berikut. Allah Subhanahu wa taala menceritakan perihal Raja Mesir ketika telah nyata baginya, ya ini kan tafsir Ibnu Katsir. Nanti kalau kita minta Buya Hamka atau apa keluar semua, kita bisa bandingkan itu tafsir ini. Kalau mau bahasa Indonesia, mau bahasa Inggris juga bisa, mau bahasa Arab juga bisa. Jadi mau bahasa aslinya bisa. Nah, sehingga kemudian kita bisa satu ayat itu tafsir Ibnu Katsir menurut Ibnu Katsir begini, menurut Buya Hamka begini, menurut tafsir Al-Maraghi menurut ini, kita bisa baca semua. Kayak gitu. Nah, dan kemudian kita juga bisa, itu panjang tuh. Ibnu Katsir paling panjang, Ibnu Katsir selalu menjelaskan paling panjang dan kemudian hadis-hadisnya semua diceritakan ya. Nah, itu ada semua. Jadi Bing ini jauh lebih lengkap dari ChatGPT. Kalau ChatGPT itu hanya sebatas data tahun 2021. Makanya kalau ditanya tentang 300 triliun pasti dia nggak tahu. Pasti nggak tahu. Tapi kalau Bing itu data yang sekarang dia baca sehingga kemudian dia tahu. Yang sekarang misalnya ada perkembangan tentang 300 triliun, misalnya siapa yang kemudian terlibat, hari ini diberitakan, hari ini kita tanya dia muncul. Jadi datanya adalah data paling update. Jadi yang namanya artificial intelligence, ChatGPT itu bisa kita pakai gratis dengan kita menggunakan Bing. Bing ini adalah mesin pencari punyanya Microsoft. Jadi sebentar lagi kita pasti akan berbondong-bondong pergi ke Bing. Kenapa? Karena kita akan bertanya bukan lagi yuk bertanya kepada Google. Yuk kita cari tahu ke Bing. Misalnya kita cari ayat apa, tafsirnya apa, atau bahkan kemudian kita minta dia untuk menghitung rumus matematika begini. Bahkan dia bisa kita tanya, aku mau beli mebelnya mereknya ini, nomor ini, aku punya mobilnya begini, itu tak bawa di dalam mobil saya bisa apa enggak? Dicari sama dia, mobil, benda ini, merek ini panjang kali lebar kali ini bentuknya kayak gini. Kemudian dia tahu, mobil apa itu namanya CR-V, bagasinya itu gini dibandingkan, masuk, gitu bisa. Lalu kemudian saya mau beli televisi merek begini yang bisa begini, aku punya budgetnya cuma begini, dicarikan, kalau gitu kamu pergi ke toko ini beli di sana, nah gitu, segitu. Nah itu jadi ini pekerjaan manusia bukan hanya pekerjaan rutinitas, tapi pekerjaan berpikir itu diambil. Lah, apakah kemudian laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim itu masih berlaku kalau begitu? Ya, jelas masih berlaku. Kenapa? Dia hanya bisa menjawab hal-hal yang dia ada datanya. Kalau dia nggak ada datanya, maka dia nggak akan ngerti. Sementara kita ini manusia nggak ada datanya bisa berinovasi, bisa berkreasi, bisa menciptakan sesuatu. Jadi, manusia itu hanya memang diberi rahmat oleh Allah. Apa saja yang pernah ada di dalam data kita itu nggak semuanya bisa langsung kita ingat. Sebab kalau kita itu tidak diberi rahmat oleh Allah itu lupa, maka kita ini yang bingung, nangis terus karena ingat sedih terus kan gitu. Nah jadi lupa itu adalah sebuah rahmat sehingga kemudian apa yang pernah terjadi bisa kita lupakan dan kita nggak sedih. Atau apa yang pernah membuat kita bahagia nggak kita bahagia terus, ketawa terus. Sehingga kemudian manusia memang diciptakan dengan kemanusiaannya
sehingga dia memiliki sifat-sifat yang kemudian apa yang sudah ada di dalam otaknya itu enggak semuanya kemudian bisa dipanggil seperti ini. Tapi kecerdasan-kecerdasan tertentu itu kemudian bisa dimiliki manusia, yaitu yang tidak bisa dilakukan oleh artificial intelligence atau Bing yang ChatGPT itu, yaitu berinovasi dia nggak bisa, kreatif, pekerjaan kreatif nggak bisa. Jadi ada hal-hal tertentu selama kemudian itu selama itu terkait dengan terkait dengan inovasi, kreativitas yang datanya nggak ada, itu manusia masih bisa mikir. Tapi kalau dia ya sudah nyerah, nggak bisa. Oleh karena itu dia itu hanya mesin yang bisa memanggil apa saja, datanya itu kemudian diolah menurut sebenarnya dia belajar dari manusia. Learning mesinnya itu kalau manusia itu kalau ditanya begini, ditanya, jadi dia cuma belajar dari manusia. Dia tidak akan lebih hebat dari manusia. Kalau dia nggak tahu ya nggak tahu. Tapi kalau manusia masih nggak tahu, isok mikir, bisa berinovasi dan kemudian maju. Jadi tapi ini juga sudah cukup mengganggu karena banyak pekerjaan manusia itu tergantikan oleh dia, pekerjaan-pekerjaan seperti menulis, seperti puisi, seperti programmer. Nah, kita nggak tahu ini ke depan ini menjadi sesuatu yang kemudian secara fikih ya akan menjadi perdebatan karena nanti dia tidak hanya berbentuk HP, dia bisa berbentuk manusia yang manusia itu persis seperti kita, lalu dia bisa ngobrol dengan kita dan kemudian dia bisa menjadi teman kita, sehingga manusia itu bisa punya teman yang berasal dari artificial intelligence yang nurut sama dia. Kalau manusia itu susah ya, masih harus digaji, masih harus ngene, masih begitu masih. Kalau ini nurut. Nah, itu nanti kalau sudah muncul begitu dan sudah ada, itu menjadi persoalan fikih. Apakah ini boleh atau tidak? Boleh atau tidak boleh? Itu kan kemudian di dunia barat sana boleh. Ya kan? Jadi manusia ini kemudian manusia biasa ini bisa dibuat kecerdasannya menjadi 1000. Gimana caranya? Di dalam otak kita itu dipasangi ini tadi di sini, sehingga kemudian ketika kita ditanya itu langsung muncul menjawab. Jadi manusia IQ-nya 1000. Itu namanya transhuman manusia, tetapi menggunakan cara cat artificial intelligence dengan data yang ada di sini, maka dia bisa pintar semuanya. Menghafal Al-Quran nggak usah sekolah. Menghafal Al-Quran ya sudah ditanam di sini, kemudian ditanya yang bunyi gitu. Nah, ini nanti akan menjadi persoalan fikih karena kemudian ini bukan hanya menjelma menjadi barang yang ada di HP kita, sudah muncul menjadi manusia yang persis seperti kita, bahkan bisa kita beli untuk menjadi sekretaris, untuk menjadi ustadz, untuk menjadi teman ngobrol, macam-macam. Ini nanti akan menjadi persoalan fikih bahwa kemudian kita menghadapi situasi di mana bukan hanya cara berpikir manusia, tapi manusianya itu bisa dimunculkan namanya humanoid. Dan ini menjadi nanti menjadi bahasan tersendiri. Nah, ini cukup kita ketahui saja dan kemudian menjadi PR bagi kita apa yang bisa kita lakukan dengan ini. Ya kalau saya sih menganggapnya dia seperti kalkulator. Ya kalau saya butuh ya saya pakai, ya kan? Ya supaya mempermudah aja pekerjaan-pekerjaan yang harusnya saya menggunakan orang mikirnya lama, ya saya suruh dia cepat bikin proposal, bikin ini, bikin itu, macam-macam itu bisa cepat. Oke, itu saja kira-kira cerita kita tentang makhluk yang diciptakan oleh manusia yang bernama ChatGPT ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.